Indonesia adalah negara rawan gempa. Banyak bangunan tembokan sederhana yang rusak atau roboh pada saat terjadi gempa. Bangunan tembokan sederhana adalah bangunan yang dibangun tanpa keahlian arsitek atau insinyur, seperti rumah rakyat, puskesmas, sekolah satu lantai, dan lain-lain. Bangunan sederhana biasanya menggunakan tukang setempat dan menggunakan bahan bangunan yang didapat di sekitar lokasi pembangunan. Ada dua jenis bangunan tembokan sederhana, yaitu bangunan tanpa perkuatan kolom praktis dan balok ring, dan bangunan tembokan dengan perkuatan bingkai beton bertulang berupa balok pondasi, kolom praktis, dan balok ring. Dinding pada kedua jenis bangunan tembokan sederhana ini merupakan dinding pemikul beban. Dari hasil pengamatan di masa lalu, berikut ini adalah tipe-tipe kerusakan pada bangunan tembokan sederhana akibat gempa. Genteng melorot, dinding berpisah pada pertemuan dua dinding, kehancuran pada pojok-pojok dinding, dinding retak di sudut-sudut bukaan, dinding retak diagonal, dinding roboh, kegagalan sambungan balok kolom, dan bangunan roboh. Video panduan ini memuat prinsip dasar cara-cara perbaikan dan perkuatan bangunan tembokan sederhana, baik yang belum rusak maupun yang sudah rusak akibat guncangan gempa. Beberapa perbaikan dan perkuatan rumah sederhana yang perlu dilakukan, baik sebelum maupun setelah terjadi gempa, adalah sebagai berikut. Dinding yang mengalami retak dengan lebar celah kurang dari 5 mm harus diperbaiki dengan cara mengisi celah retak dengan air semen, yaitu campuran 1 semen dan 2 air. Sedangkan untuk retak dengan lebar celah lebih dari 5 mm, pleseran di sekitar retak harus dikupas terlebih dahulu selebar 50 cm, lalu celah diisi dengan adukan 1 semen banding 3 pasir, tambah air secukupnya, dan aduk hingga merata. Untuk bangunan rumah yang belum memiliki perkuatan beton bertulang, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberi perkuatan adalah dengan menambahkan kolom praktis dan balok ring. Kolom dibuat pada ujung-ujung dinding atau pertemuan dinding. Jika luas dinding lebih dari 6 meter persegi, maka perlu ditambahkan kolom antara di tengah-tengah dinding. Pertama, pasang penunjang kuda-kuda dari bambu atau kayu bulat dengan diameter lebih kurang 8-10 cm dengan jumlah secukupnya. Bobok dinding lebih kurang 20 cm di sudut pertemuan pasangan dinding bata untuk pembuatan kolom beton bertulang. Pasang 4 buah tulangan balok berdiameter 10 mm dengan sengkang minimum berdiameter 8 mm dengan jarak 150 mm. Lalu cor balok dan kolom secara sekaligus atau tidak bertahap. Gerigi pada pasangan bata diisi beton. Cara lain dalam memperkuat bangunan rumah sederhana adalah dengan membalut dinding dengan kawat anyam. Bagian yang perlu dibalut adalah sudut-sudut pertemuan dinding, serta bagian atas dan bawah dinding yang akan berfungsi seperti bingkai dinding tersebut. Berikut ini akan disajikan secara mendetail cara perbaikan rumah sederhana di Kabupaten Padang Pariaman.
Retrofit itu ada 3 kegiatan. 1 perbaikan, kedua restorasi, ketiga perkuatan. Gitu. Perbaikan itu apa? Misalnya saja setelah ada gempa bumi, itu jendelanya copot atau kacanya pecah. Apa restorasi? Misalnya saja ada dinding yang retak. Nah, kita tambal dulu supaya dikembalikan kekuatan semulanya. Apa perkuatan? Setelah perbaikan selesai untuk semua elemen-elemen strukturnya, kalau perlu kita perkuat bangunan tersebut atau rumah tersebut. Retrofit itu ada 2. 1 untuk bangunan atau rumah yang belum rusak, tapi tidak misalnya saja di daerah-daerah tertentu belum direncanakan terhadap gempa bumi. Ya, itu kita harus perkuat gitu. Kalau ternyata tidak kuat. Nah, ada yang kedua, setelah rumah atau bangunan rusak digoncang gempa, itu kita juga harus perbaiki, restorasi, dan kalau perlu diperkuat juga gitu. Kalau mau meretrofit itu kita harus hitung dari awal, perkiraan biayanya tuh maksimum yang paling besar tuh 15% dari biaya kalau dibangun baru. Nah, kalau lebih daripada itu sebaiknya dipertimbangkan kembali karena itu terlalu mahal. Itu rumah yang di belakang ini sangat menarik. Ya, jadi dari dulu saya udah tekankan, kita ini bekas dijajah Belanda. Di Belanda itu dulu tidak memperkenalkan, tidak mengajarkan pada rakyat Indonesia bagaimana bangunan tahan gempa. Karena di negara dia tidak ada gempa bumi. Oleh karena itu, lihat, bangunan yang mereka import dari negaranya, yaitu bangunan tembokan, itu tidak memakai balok praktis, tidak memakai balok praktis. Nah, jadi apa adanya. Jadi ini kalau bahasa resminya tuh, ini adalah bangunan tembokan yang tidak diberi perkuatan. Ya, jadi tetapi kenapa tidak roboh, hanya rusak? Itu karena zaman Belanda disiplin membangunnya tuh masih tinggi, sehingga adukannya betul, bahannya betul dan sebagainya, sehingga dia itu saja sudah akan menolong gitu loh, kekuatannya. Nah, ini kalau kita lihat kerusakannya itu betul-betul ini menarik karena ini tipikal kalau ada gempa bumi itu bangunan rusaknya seperti ini, dari sudut jendela, pintu, dan retak. Lihat saja itu semuanya begitu. Jadi ini sebaiknya jangan dibongkar, tetapi diperbaiki. Ada 2 macam perbaikan rumah tembokan rakyat. Yang pertama yaitu yang seperti jenis ini, tidak ada kolom praktisnya, tidak ada balok praktisnya, yaitu dikasih bandaging itu dibalut gitu loh dengan kawat anyam. Ya, ini yang akan ditempuh. Ada satu lagi, kalau misalnya mau diperkuat juga dengan misalnya dipasang kolom praktis dan balok praktis. Ini kita buatkan kolom praktis, balok praktis, dan sebagainya. Itu ada 2 cara, tapi yang ditempuh di sini adalah cara yang pertama. Dan itu yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah. Ini yang akan ditempuh, caranya begini. Proses pekerjaan perbaikan rumah ini diawali dengan restorasi atau pengembalian keadaan bangunan seperti semula, seperti penyesuaian kembali bagian dinding yang miring dan perbaikan retak-retak pada dinding. Dinding bagian depan yang terbelah perlu disesuaikan dan dikembalikan ke keadaan semula. Beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menyangga dinding dengan balok kayu dan mendorongnya, serta dengan cara mengikatnya dengan tambang
dan secara perlahan-lahan kita kencangkan sehingga akan menarik dinding yang miring ke posisi semula. Berikut ini cara pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tahapan selanjutnya dalam pekerjaan perbaikan rumah sederhana ini adalah pengupasan plester lama. Pada rumah ini, karena kondisi plester lama yang sudah sangat rapuh, maka diputuskan untuk membongkar seluruh plesternya, baik di bagian dalam dan bagian luar rumah. Agar proses pengupasan plester lebih mudah, siram terlebih dahulu dengan air. Proses pengupasan dapat menggunakan linggis, palu, atau dengan pahat. Setelah pengupasan, isi celah retak pada bata dengan air semen, yaitu campuran 1 semen dan 2 air. Gunakan botol kecap plastik agar pengisian air semen ke celah retak dapat lebih sempurna. Untuk retak dengan lebar celah lebih dari 5 mm, celah retak diisi dengan adukan 1 semen banding 3 pasir. Tambah air secukupnya dan aduk hingga merata. Lumuri permukaan bata dengan air semen agar retak-retak kecil yang ada tertutupi dan kondisi pasangan bata menjadi lebih kokoh. Proses pemberian air semen disiram secukupnya dengan gayung kecil. Bagian dinding yang perlu diberi kawat anyam sebagai perkuatan adalah tepi-tepi dinding sebagai pengganti kolom, bagian atas dan bawah sebagai balok, dan pada dinding dengan luasan lebih dari 6 meter persegi, perkuatan dengan kawat anyam perlu diberikan pada arah diagonal bentang dinding. Pada lokasi tempat pemasangan kawat, siapkan paku tempat dudukan kawat dengan hasil akhir jarak kepala paku dengan bata adalah 1 cm. Agar pemasangan paku lebih cepat dan akurat, gunakan potongan kayu atau triplek dengan tebal 1 cm sebagai acuan. Paku yang digunakan adalah paku payung dengan panjang 5 cm, diikatkan dengan kawat pengikat diameter 1 mm, yang nantinya akan berfungsi untuk mengikat kawat anyam. Rencanakan terlebih dahulu posisi-posisi yang akan diberi kawat anyam dan hitung berapa kebutuhan kawat anyam yang diperlukan. Perencanaan dan perhitungan ini juga penting dilakukan agar pemotongan kawat anyam bisa sesuai dengan kebutuhan dan mencegah terbuangnya kawat anyam akibat salah pemotongan. Potong kawat anyam sesuai kebutuhan seperti petunjuk berikut.
Pasang kawat anyam dan ikatkan pada paku seperti petunjuk berikut. Pada dinding dengan luasan lebih dari 6 meter persegi, perkuatan dengan kawat anyam perlu diberikan pada arah diagonal bentang dinding. Untuk mengikat kawat anyam pada kedua sisi dinding, lubangi dinding dengan bor. Masukkan kawat pengikat dan ikat kawat pada kedua sisi seperti petunjuk berikut. Setelah seluruh kawat anyam pada kedua sisi terikat, tutupi lubang bor dengan adukan 1 semen banding 3 pasir, tambah air secukupnya, dan aduk hingga merata. Gunakan botol kecap agar adukan dapat masuk menutupi lubang dengan lebih baik. Tahapan akhir dari proses perbaikan ini adalah pemlesteran kembali dinding yang telah dipasangi kawat anyam. Kualitas bahan seperti pasir dan semen, komposisi adukan yang tepat, dan mutu pengerjaan yang baik akan mempengaruhi kekuatan adukan dan kualitas perbaikan yang kita lakukan. Gunakan pasir yang bersih, tidak berlumpur, dan tidak terlalu banyak mengandung kerikil. Bila diperlukan, lakukan pengayakan untuk memisahkan pasir dari kerikil-kerikil kecil yang terkandung di dalam pasir. Ini digini, ya, terus tuh, ini kan bersih, ya, jadi tidak ada lumpurnya. Nih kalau dibersihkan lihat, tuh, tidak ada yang nempel lumpur. Itu artinya pasirnya bagus. Alat-alat yang bisa digunakan untuk pemlesteran adalah sendok semen cembung, wadah adukan di tempat pemlesteran, roskam, dan balok kayu yang berfungsi untuk meratakan permukaan plesteran. Aduk pasir dan semen dengan perbandingan 1 semen dan 3 pasir, lalu berikan air sedikit demi sedikit sehingga adukan dalam keadaan pulen. Adukan yang terlalu encer akan mengurangi kekuatan plesteran. Rencanakan jumlah pengadukan untuk setiap bagian dinding. Sebaiknya tidak melakukan pengadukan untuk jumlah yang terlalu banyak. Karena walau dengan perbandingan yang benar,
adukan yang tidak segera dikerjakan akan mengering dan akibatnya kita harus menambahkan air dan akan membuat kekuatannya semakin turun. Segera setelah adukan merata, lakukan pemlesteran pada dinding seperti petunjuk berikut. Permukaan harus rata. Hal ini dilakukan dengan bantuan water pass. Dengan tebal 2 cm. Membangun bangunan tahan gempa tidaklah sulit dan tidak mahal, asal mengikuti syarat minimum membangun tahan gempa. Sudah saatnya seluruh pihak, termasuk masyarakat, lebih menyadari bahwa kita hidup di daerah rawan gempa dan selamanya akan berdampingan dengan gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja, tanpa ada satu pihak pun yang mampu memprediksinya. Peningkatan kesiagaan kita akan bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan membangun rumah sesuai kaidah yang benar, agar diri dan keluarga kita terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan akibat robohnya bangunan saat terjadi gempa bumi. Metode retrofit hadir sebagai solusi yang dapat dilaksanakan masyarakat luas dengan biaya yang murah, agar rumah yang saat ini kita huni bila belum memenuhi syarat, dapat menjadi lebih kuat dan lebih aman terhadap gempa. Retrofit perlu disosialisasikan dan diimplementasikan secara luas karena sampai saat ini jutaan rumah rakyat di Indonesia belum memenuhi persyaratan teknis. Di luar duduk-duduk di janjang tu lah mendagu iti bola di lonya ada kawan nak mengecek tu. Amak mati beko dimpo tembok tu. Di lonya tu. Awan dah batu naga ni aci. Senang ya. Nak makan dia ni dua kerjaan sudah anak oh Tuhan. Lima dan kabar buju Tuhan. Nah itu dua. Meminta mungkin Tuhan. Ko anak lapis-lapis makanan dia ni. Bawa makan Tuhan. Ulang Jepang, ulang Jawa, dari Jawa. Sangat bagus ya karena bisa jadi contoh untuk masyarakat lainnya yang mana mungkin ada rumah yang kayak gitu bisa diperbaiki tanpa harus dirobohkan. Dulu sih kami beranggapan kalau rumah lah kayak gitu harus dirobohkan dulu, sabok kan mungkin harus diagih basi-basi dulu, tonggak-tonggak gitu. Terus jadi kalau setelah ada apa perbaikan yang dicontohkan sama Ojika, mungkin itu contoh yang rancak lah untuk supaya enggak rumah yang udah patut dirobohkan tidak jadi dirobohkan, hanya diperbaiki saja. Menurut pendapat awak sih enggak usah banyak biaya gitu, cukup hanya diberi kawat anyam, nah itu sudah sangat membantu masyarakat
dalam perbaikan dalam masalah biaya dana gitu yang ini mungkin hanya bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup untuk